Perkenalkan, nama saya Meli Deswianti Daulay. Saya dari kelas 11 akuntansi 4. Di sini saya akan mengulang kembali pembelajaran saya akuntansi keuangan, yaitu tentang pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Nah, di sini sudah ada contoh soal FIFO. Contoh kasusnya itu berikut adalah data persediaan barang dagang yang terjadi pada usaha dagang Aneka Jaya periode Desember 2017. Usaha dagang Aneka Jaya menjual barang ini, barang mie instan Indomie spesial ini berikut transaksinya. Nah, transaksinya ada 7 dari bulan Desember tanggal 1 sampai tanggal 29. Nah, yang dimintanya itu buatlah catatan mutasi barang Indomie spesial dalam kartu persediaan FIFO. Nah, yang kedua buatlah jurnalnya. Nah, karena yang pertama dia minta membuatnya ke dalam kartu persediaan. Nah, mutasi barang Indomie ke dalam kartu persediaan, metode MPKP FIFO. Nah, nama barangnya itu tadi Indomie spesial, kode barangnya 102, satuannya itu unit. Nah, sebelum kita mencatat ke dalam kartu persediaan, jangan lupa kita tulis dulu judulnya itu usaha dagang Aneka Jaya dalam kartu persediaan. Nah, adapun tabel kartu persediaan itu terdiri dari ada tanggal, nomor bukti, persediaan masuk, unit, harga satuan, jumlah, persediaan keluar, sama juga ya nilai persediaan akhir. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu persediaan 75 dus seharga 66.000. Karena dia persediaan awal datangnya unit itu masuk ke gudang, maka kita masukkan ke nilai persediaan akhir. Nah, kita tulis bulan Desember tanggal 1. Nah, tadi dia 75 dus, harga satuannya tadi 66.000. Nah, cara mencari jumlahnya itu kita kalikan 66.000 kita kali 75. Nah, dapatlah hasilnya 4.950.000. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, pada tanggal 5 Desember dibeli dari PT Indofood sebanyak 100 dus. Nah, seharga 68.000. Karena dia dibeli, maka dia masuk kartu persediaan yang persediaannya yang masuk. Nah, jadi tadi pada tanggal 5 itu tadi persediaan masuknya itu 100 unit dan harga satuannya itu 68.000. Nah, kita kalikan 68.000 kali 100 menjadi 6.800.000. Nah, karena dia persediaan masuk ke gudang lagi, maka kita jumlahkan unit yang sebelumnya. Nah, unit yang sebelumnya 75. Nah, kita turunkan 75, kita jumlahkan dengan 100. Nah, 75 tambah 100 jadi 175. Nah, cara mencari harga satuannya itu karena ini 75 unit, kemarin barang yang masuk itu 66.000, maka kita tulis 66.000. Nah, yang 100-nya itu dengan harga satuannya 68.000. Nah, tulis 68.000. Nah, lanjut untuk mencari jumlahnya, kita kalikan 66.000 kali 75 dapatnya 4.950.000. Nah, yang ini 68.000 dikali 100 menjadi harga jumlahnya menjadi 6.800.000. Ditulis di sini 6.800.000.
kita jumlahkan 4.950 kita tambah 6.800, hasilnya 11.750. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, pada tanggal 14 Desember Coffee Factor nomor 202 toko sumber rezeki untuk penjualan 30 dus seharga 80.000. Nah, karena dia menjual barang tersebut, maka dia masuk ke persediaan keluar karena dia menjual barang ini. Nah, pada 14 Desember dengan nomor bukti pada 14 Desember dengan nomor bukti CIFI 202. Nah, karena dia penjualan masuk di persediaan keluar. Nah, tadi dia 30 dus. Nah, cara mencari harga satuannya itu kita karena dia ada orang yang membeli ataupun kita menjualnya, kita ambil 75 dus ini. Nah, 75 kita kurang dengan 30. Jadi sisa unit di gudang berarti menjadi 45. Kita tulis di sini 45. Nah, untuk mencari harga satuannya karena kita pakai yang 75 unit, nah maka harga satuannya 66.000. Tulis 66.000. Nah, kita kalikan 30 kali 66.000, hasilnya 1.980.000. Nah, lanjut 45 ini kita jumlahkan dengan unit yang di gudang 100. Nah, kita jumlahkan jadinya 145. Nah, yang 45 tadi harga satunya 66.000, yang 100 68.000. Nah, kita kalikan 66.000 dikali 45 jadinya 2.970.000. 68.000 kali 100 menjadi 6.800.000. Kita jumlahkan totalnya 9.770.000. Lanjut ke soal yang ketiga, 4. Lanjut yang nomor 4 itu pada tanggal 20 Desember faktur nomor 31 dari PT Indomarko untuk pembelian 75 dus harga 70.000. Nah, karena dia pembelian, karena kita membeli barang lagi untuk stok barang, nah maka itu masuk ke persediaan masuk. Nah, kita tulis pada tanggal 20 dengan nomor bukti faktur 31 dengan unit tadi 75 unit. Nah, 75 unit seharga 70.000. Nah, kita kalikan 70.000 kali 75 jadinya 5.250.000. Nah, lanjut kita jumlahkan unit-unit yang ada di gudang. Nah, 45 100. Nah, ini persediaan masuk lagi, jadi ya kita jumlahkan 75 jadinya 220. Nah, yang 45 tadi itu dengan harga 66.000. Yang 100 itu 68.000.
yang 75 dengan harga 70.000. Nah, lanjut kita kalikan 45 kali 66.000 itu 2.970.000. 68.000 kali 100 itu 6.800.000. 70.000 kali 75 itu 5.250.000. Kita jumlahkan, totalnya 15.020.000. Nah, lanjut ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima, pada tanggal 23 Desember, kopi faktur nomor 204 toko ijo untuk penjualan 45 dus dengan harga 78.000. Nah, karena dia menjual lagi sebanyak 45 dus, maka dia masuk ke persediaan keluar. Nah, tadi pada tanggal 23 dengan nomor bukti 204, karena dia menjual barang sebanyak 45 dus. Nah, kita kurangkan dengan 45. Nah, jadi habis ya. Nah, jadi habis 45 tadi dengan harga satunya 66.000. Kita tulis 60.000. Nah, kita kalikan 66.000 dikali 45 jadinya 2.970.000. Nah, karena tadi 45 kurang 45 habis, nah jadi kita turunkan, kita jumlahkan 100 ditambah 75, ini 175. Nah, 100 ini harga satunya 68.000, 75 dengan harga 70.000. Nah, kita kalikan 68.000 dikali 100 itu 6.800.000. 75 dikali 70.000 itu 5.250.000. Kita jumlah dan dapatlah hasilnya 12.050.000. Nah, lanjut ke soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6, pada tanggal 26 Desember, kopi faktur nomor 206 toko Jago untuk penjualan 50 dus harga 76.000. Nah, dia menjual lagi sebanyak 50 dus. Masukkan pada tanggal 26 dengan faktur dengan nomor buktinya CF 206. Nah, dia menjual lagi sebanyak 50 dus. Nah, 50. Nah, kita kurangkan unit yang di gudang 100 tadi. Nah, 100 tadi harga satunya 68.000. Tulis 68.000. Nah, kita kalikan 68.000 kali 50 itu 3.400.000. Nah, 100 kita kurang 50 jadinya 50. Kita tambahin 75. Ini unit yang ada di gudang ya. Nah, jadinya 125. 50 tadi itu harga satunya 68.000. Yang 75 itu 70.000. Nah, kita kalikan 68.000 kali 50 itu 3.400. 70.000 kali 75 itu 5.250.000. Kita jumlahkan, totalnya 8.650.000. Nah, lanjut ke soal yang ke-7. Nah, soal yang ke-7 itu pada tanggal 29, kopi faktur nomor 208 toko Sumber Rezeki untuk penjualan 40 dus. Nah,
seharga 70.000. Nah, ada lagi yang membeli atau kita menjual sebanyak 40 dus. Nah, pada tanggal 29 CF 208 karena dia menjual, maka kita tadi masuk ke persediaan keluar. Nah, unitnya itu tadi dia menjual 40. Nah, kita kurang 50 kurang 40 jadinya 10. Nah, 10 lagi yang ada unit yang di gudang. Nah, turunkan 75 jadinya 85 unit lagi di gudang. Nah, 40 tadi kita pakainya 50 unit harga satuannya itu 68.000. Tulis 68.000 kita kalikan 68.000 kali 40 tuh 2.720.000. Nah, lanjut yang 10 tadi ini dengan seharga 68.000 tadi harga satunya kan. Nah, yang 75 itu dengan harga satunya itu 70.000. Kita kalikan 68.000 kali 10 680. Yang 70.000 kali 75 itu 5.250.000. Kita jumlahkan totalnya 5.930.000. Nah, inilah pencatatan kita kartu persediaan dari tanggal 1, 5, 14, 20, 25, 23, 26, 29. Nah, lanjut yang kedua dia meminta buatlah jurnal metode MPKP FIFO-nya. Nah, berikut tabel jurnal metode MPKP FIFO-nya. Ada tanggal, uraian, debit, dan kredit. Nah, lanjut aja ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu kita masukkan langsung ke tanggal 5 Desember. Kenapa nggak masuk ke tanggal 1 Desember dulu? Karena dia persediaan awal, maka dia tidak masuk ke jurnal metode MPKP-nya. Nah, lanjut. Nah, makanya langsung kita masukkan ke tanggal 5 Desember. Nah, kita tulis tanggal 5 Desember dia membeli dari PT Indofood sebanyak 100 dus seharga 68.000. Karena dia membeli, maka uraiannya itu persediaan barang dagang dan pada utang dagang. Kita tulis persediaan barang dagang pada utang dagang dengan jumlahnya itu 6.800.000. maka kita buat debit dan kreditnya itu 6.800.000. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, pada tanggal 14 Desember, Kopi Faktur nomor 202 toko Sumber Rezeki untuk penjualannya. Karena dia menjual, maka uraiannya itu piutang dagang pada penjualan dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Kita tulis piutang dagang pada penjualan kita masukkan debit kreditnya itu
nih, pada tanggal 14 tadi dia menjual 30 dus seharga 80.000. Nah, kita kalikan 80.000 kali 30 dus itu menjadi 2.400.000. Nah, kita tulis di sini 2.400.000. Nah, lanjut yang keduanya itu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangnya dengan harga yang tadi kita cari di kartu persediaan itu 1.980.000. Nah, kita tulis di debit kreditnya 1.980.000 Rp. Nah, lanjut soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga itu tanggal 20 Desember faktur nomor 31 dari PT Indomarko untuk pembelian 75 dus harga 70.000. Nah, karena dia membeli, maka dia itu persediaan barang dagang pada utang dagang. Kita tulis pada tanggal 20 itu persediaan barang dagang pada utang dagang dengan seharga yang di kartu persediaan tadi itu 5.250.000. Kita buat debit kreditnya 250.000. Lanjut di tanggal 23 Desember itu kopi faktur nomor 204 toko ijo untuk penjualan. Nah, karena dia penjualan itu, maka dia uraiannya itu piutang dagang pada penjualan dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, kita kalikan tanggal 23 45 dus kita kali 78.000. Nah, jadi itu totalnya 5.250.000. Nah, jadi itu piutang dagang pada penjualannya tadi dia itu 45 dus dikali 78.000 jadinya 3.510.000. Dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, dengan harga tadi di kartu persediaan tanggal 23 itu 2.970.000. Kita buat debit kreditnya 2.970.000. Lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima itu tanggal 26 dia melakukan penjualan lagi. Nah, kita kalikan 50 dus dikali 76.000
maka hasilnya itu 3.800.000. Kita buat di tanggal 26, dia mau kamu jualan lagi, berarti uraiannya piutang dagang pada penjualan. Jadi harganya itu 3.800.000. Coba debit kreditnya. Dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, tadi di kartu persediaan tanggal 26 itu jumlahnya 3.400.000. Nah, kita buat sini 400.000. Nah, lanjut ke soal yang terakhir pada tanggal 29. Nah, pada tanggal 29 dia melakukan penjualan lagi sebanyak 40 dus dengan harga 70.000. Nah, kita kalikan 40 dikali 70.000 itu 3.120.000. Nah, tanggal 29 piutang dagang pada penjualan yang tadi kita kalikan itu 3.120.000. Nah, dan harga pokoknya penjualan pada persediaan barang dagang. Tadi di kartu persediaannya itu 2.720.000. Kita buat di debit kreditnya 2.720.000. Nah, udah selesai, maka kita jumlahkan atau kita totalin semuanya jadi 35.950.000, sama kayak di kreditnya juga. Nah, inilah semua jurnal metode MPKP FIFO-nya dari tanggal 5, 14, 20, 23, 26, dan 29. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang akuntansi keuangan yang saya pelajari kemarin. Apabila ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.